Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi bersama saya Muhammad Isman di vlog Corporate Learning. Beberapa hari lalu saya dan tim memberikan materi pelatihan di satu perusahaan tentang learning evaluation atau evaluasi pembelajaran. Dan yang paling menarik kalau saya membawakan materi ini di berbagai perusahaan atau di organisasi-organisasi lainnya ya, itu selalu terjadi diskusi tentang bagaimana dampak pelatihan terhadap kinerja bisnis atau terhadap kinerja organisasi. Ya, jadi sebenarnya bisa nggak sih kita mengukur atau mengevaluasi hasil dari pelatihan ini, ya dampaknya bagaimana terhadap bisnis atau terhadap kinerja organisasi? Bisa nggak sih? Let's find out. Oke, pada prinsipnya bisa, karena itu kan ada rumusannya ya dari Donald Kirkpatrick. Kita mengenalnya biasanya dengan istilah evaluasi level keempat. Jadi level pertama itu kan reaksi peserta pelatihan atau pembelajaran terhadap program. Lalu level kedua itu pembelajaran yang diperoleh oleh para peserta, ya knowledge-nya, skill-nya. Kemudian level yang ketiga adalah behavior, ya bagaimana perilaku setelah mengikuti pelatihan itu, apakah terjadi perubahan atau tidak. Dan yang keempat, nah ini adalah evaluasi dampak pelatihan terhadap bisnis ya. Jadi secara prinsip ya bisa. Cuma ada beberapa hal yang mesti kita pegang sebagai prinsip ya di dalam melaksanakan evaluasi pelatihan ini, sehingga kita tidak asal begitu melakukannya ya. Tidak ujuk-ujuk dievaluasi kemudian ya dinyatakan bahwa pelatihan ini ada dampaknya terhadap bisnis, lalu kita klaim bahwa seluruh perubahan yang terjadi, peningkatan yang terjadi ini efek dari pelatihan. Ya nggak bisa gitu. Oke, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah mendefinisikan indikator dari hasil bisnis terlebih dulu ya. Jadi kan kita ingin tahu nih dampak pelatihan terhadap bisnis. Nah, si bisnisnya sendiri itu harus kita define, nggak bisa dalam konteks yang terlalu general. Jadi mesti kita spesifikan, mesti kita define. Untuk mendefine-nya itu kan ada indikator-indikator dari bisnis. Contohnya misalnya, bisnis itu berhasil kalau omsetnya meningkat ya atau membesar. Yang kedua, bisnis itu berhasil kalau misalnya profitabilitasnya naik. Bisnis itu berhasil kalau kepuasan pelanggannya terus mengalami peningkatan. Bisnis itu berhasil kalau dia berhasil melakukan ekspansi ya, dan banyak lagi ya. Nah, kita mesti define nih mana yang akan kita pilih sebagai acuan dari dampak bisnis yang akan kita ukur ya. Jadi nggak bisa kita selalu menentukan bahwa dampak bisnis itu kenaikan omset, nggak gitu juga ya. Nanti kalau misalkan kita mau ngukur hasil pelatihan customer service terhadap peningkatan omset gimana gitu ya, ya bisa-bisa aja, cuma pasti ribet kan ya. Akan lebih relevan, akan lebih mudah kalau kita ngukurnya itu dampak dari pelatihan customer service terhadap peningkatan kepuasan pelanggan, which is peningkatan kepuasan pelanggan itu adalah indikator bisnis yang sudah kita tetapkan ya. Atau misalkan pelatihan manajemen keuangan, finance for non finance terhadap penghematan anggaran perusahaan ya. Itu kan related ya, relevan sekali begitu antara pelatihan dengan hasil bisnis yang kita ukur. Kalau semuanya kita proyeksikan terhadap hasil penjualan atau terhadap omset begitu ya, terhadap peningkatan penjualan, ya bukannya berarti tidak bisa, bisa sih bisa, cuma kan lika-likunya pasti banyak. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami bahwa pelatihan atau pembelajaran itu ada yang bisa berdampak langsung, bisa kelihatan ya terhadap hasil bisnis, dan ada juga yang tidak ya. Jadi jangan ngotot semua pelatihan pengen dilihat dampak bisnisnya ya. Karena metodenya akan berbeda-beda, metodenya tidak akan selalu sama gitu. Contoh begini, pelatihan
teknik menjual, ya, perbaikan teknik menjual, ya, selling skill improvement, ya, misalnya diberikan kepada para penjual, di mana para penjual ini akan langsung melakukan proses menjual, ya, dan itu kan kelihatan hasilnya, ya, terjadi penjualankah setelah mengikuti pelatihan tersebut, setelah menerapkan hasil training tersebut, membaikkah penjualannya, itu kan pasti kelihatan, ya. Ngukurnya gampang banget. Kita bisa lihat dari peningkatan atau penurunan closing yang terjadi di tiap waktu gitu. Nah, ngukurnya gampang. Demikian juga dengan pelatihan service excellence, ya. Service excellence kita bisa langsung melihat gitu. Para customer service officer ini ketika menerapkan materi-materi service excellence, apa yang terjadi pada customernya? Apakah customer tersebut semakin puas, ya, ditandai dengan misalkan survei gitu, ya, dia peningkatan kepuasannya terjadi dan sebagainya. Atau misalkan pelatihan tentang efektivitas dari proses produksi atau efisiensi proses produksi misalnya, itu kan bisa langsung kelihatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya pelatihannya adalah pelatihan kepemimpinan. Nah, jadi dampak pelatihan kepemimpinan terhadap peningkatan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Itu gimana ngukurnya? Ya kan? Bisa nggak? Ya bisa. Ya misalkan ini tim leader dari customer service officer ini dia memimpin timnya dengan baik. Oke? Lalu karena dia memimpin timnya dengan baik, para customer service officer ini akhirnya bisa memberikan pelayanan yang baik pula pada customer. Artinya tim leader dilatih, lalu kemudian itu outputnya adalah perilaku para CS. Si CS ini kemudian menerapkan apa yang diinstruksikan oleh para leadernya, ya, di mana dia leadernya itu sudah dilatih kepemimpinan. Dan setelah menerapkan instruksi para leader itu, kemudian pelanggannya merasa puas. Ya, kita bisa lihat tahapannya tuh. Leader dilatih, hasil latihannya diterapkan kepada CSO, CSO menerapkan instruksi leader, kemudian pelanggan, ya, pelanggan yang berinteraksi dengan customer itu merasa puas atau tidak puas. Ya, jadi berapa tahap? Ada 4 tuh. Ya. Ini kalau di metode penelitian kita pakainya analisa jalur, ya, penelitian jalur. Jadi berapa variabel tuh? 3 atau 4 variabel. Jadi jangan ngotot pelatihan-pelatihan seperti misalkan leadership begitu, ya, kemudian ya coaching misalnya, itu bisa kita directly gitu, ya, kita dapatkan, kita proyeksikan impact-nya terhadap peningkatan bisnis secara langsung gitu. Ya, secara metode pasti bertahap gitu, ya, pasti bertahap karena outputnya beda, ya. Output dari pelatihan coaching itu kan dia bisa menerapkan coaching. Output dari menerapkan coaching dia punya coach yang baik. Coachingnya baik, coachingnya bisa berprestasi, bisa meningkat, kemudian juga berdampak terhadap bisnis, maka barulah masuk ke impact dari bisnisnya. Ya, itu berapa tahap gitu, ya. Nah, jadi biasanya pelatihan-pelatihan yang supaya mudah ngukurnya gitu, pelatihan-pelatihan yang langsung kelihatan dampaknya itu didahulukan. Contoh misalkan pelatihan selling skill improvement misalnya, ya, perbaikan keterampilan dalam menjual atau peningkatan efektivitas pelayanan prima dan sebagainya, itu lebih diutamakan untuk diukur evaluasi keempatnya, level keempatnya, ya, evaluasi dampak bisnisnya. Nah, sedangkan pelatihan-pelatihan seperti leadership dan sebagainya bukannya berarti tidak diukur, ya, cuma karena dia memerlukan waktu dan tahapan-tahapan tadi, prioritasnya di nomor 2 kan lah, ya, gitu. Yang penting ini yang kelihatan dulu. Jadi biar ngukurnya gampang, effortnya nggak terlalu banyak juga gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan bahwa evaluasi dampak pelatihan atau pembelajaran terhadap bisnis ini dia memerlukan data-data evaluasi di level sebelumnya, ya. Jadi kenapa Kirkpatrick itu menggunakan istilah leveling, ya, ada leveling level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ketika satu step di atasnya
kita ambil, ya itu berarti yang di bawahnya itu udah ke bawah begitu, ya. Jadi misalkan kalau kita bicara soal evaluasi level 2, berarti level satunya harus ada begitu. Ya, karena itu nantinya akan saling berhubungan tuh antara pembelajaran dengan bagaimana peserta belajar, ya. Hasil pembelajaran dengan bagaimana peserta belajar. Kemudian kalau kita bicara atau kita akan melakukan evaluasi level 3, itu kita bicara juga data di evaluasi level 2 dan level 1. Ya, karena kan yang namanya perubahan perilaku itu tergantung dari apa yang dipelajari, ya. Dan apa yang dipelajari itu tergantung dari bagaimana peserta belajar. Jadi selalu berhubungan. Demikian juga dengan level keempat atau dampak bisnis. Hasil yang diterapkan atau hasil yang dihasilkan oleh para peserta pembelajaran ini merupakan perubahan perilaku, ya, dari yang didapatkannya dari pelatihan. Nah, pelajaran-pelajaran apa yang diterapkan sehingga merubah perilaku itu kan adanya di level kedua, ya, level knowledge skill gitu. Dan pelajaran atau pembelajaran yang terjadi di level kedua itu ada karena adanya program atau bagaimana peserta belajar yang kita ukur di level pertama. Jadi, jangan pernah kehilangan data-data ini. Ya, evaluasi level 1 harus kita lihat, level 2 harus kita lihat, level 3 harus kita lihat, dan level keempat nanti baru bisa kita terapkan, kita lakukan. Nah, itu aja dari saya untuk vlog kita kali ini. Nanti kita akan bahas lagi isu-isu atau topik-topik yang menarik di vlog corporate learning berikutnya. Saya Muhammad Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.